Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim kemudian membawa istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi ke negeri Mekah, yang pada waktu itu masih berupa padang pasir kosong, belum didiami oleh manusia. Atas perintah Nabi Ibrahim, kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya, yaitu Siti Sarah. Suatu ketika Siti Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari dari Bukit Safa dan Marwa. Tetapi beberapa kali pulang balik antara kedua bukit itu, ia tidak mendapatkan air juga. Siti Hajar kembali ke Ismail yang masih menangis sambil menghentak-hentakan kedua kakinya. Dengan izin Allah, memancarlah mata air di dekat Ismail yang menangis. Kemudian Siti Hajar tergesa-gesa untuk menampungnya. Sampai sekarang telaga itu dinamakan Telaga Zam-Zam. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk menemui Ismail dan ibunya, tempat tinggal mereka telah berubah menjadi perkampungan yang sangat subur dan makmur. Siti Hajar dan Ismail hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan. Dan Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah karena doanya telah dikabulkan. Setiap malam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Ia berkeyakinan ini adalah perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail. "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang tersabar." Keesokan harinya Nabi Ibrahim membawa Ismail ke padang pasir. Iblis mencoba menggoda Nabi Ibrahim dan Ismail. Akan tetapi mereka berdua mengusir iblis dengan melempar kerikil. Ismail pun diletakkan di atas batu. Ketika pedang sudah sampir di leher Ismail, secepat kilat malaikat menarik Ismail dan menggantikannya dengan domba besar yang sehat. Setelah Ismail dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dengan bebatuan. Setelah selesai, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengundang dan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa. Dinamakan demikian karena ketika Siti Sarah yang waktu itu sudah tua dan Nabi Ibrahim telah berusia lanjut, Siti Sarah tertawa disebabkan karena gembira bercampur heran ketika malaikat mengabarkan bahwa ia akan memperoleh seorang anak laki-laki. "Wahai kekasih Allah, engkau akan diberi anak laki-laki dari istri pertamamu Sarah. Apabila besar nanti, dia akan menjadi nabi yang taat dan bijaksana," ucap malaikat itu. Tidak lama kemudian Bunda Sarah mengandung. Setelah 9 bulan mengandung, Bunda Sarah melahirkan bayi laki-laki. Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah sangat senang. Mereka mendidik Ishak kecil dengan nilai-nilai tauhid. Setelah dewasa, Nabi Ishak tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan taat. Dia tidak lupa beribadah kepada Allah. Tidak hanya itu, Nabi Ishak juga sangat rajin membantu kedua orang tuanya dalam bekerja. Dia tidak pernah mengecewakan dan menyakiti hati kedua orang tuanya. Ia selalu mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya, seperti membuat makanan untuk ibu dan bapaknya, memberikan minum unta dan hewan ternak lainnya. "Wahai anakku, engkau sudah besar, ilmumu juga bertambah. Mari kita berdakwah ke rakyat Palestina untuk mengajak mereka masuk Islam," ucap Nabi Ibrahim kepada Ishak. Sehingga Nabi Ishak sudah terbiasa berdakwah untuk penduduk Palestina. "Wahai Ishak, jatuh cinta yang tak diduga. Baru Cornetto Black, creaminya es krim hojicha dalam wafer hitam yang renyah. Baru Cornetto Black. aku ingin berbagi tugas dakwah kepadamu. Engkau berdakwah di daerah Kanan dan Sam," ucap Nabi Ibrahim. Nabi Ishak pun menyanggupi permintaan Nabi Ibrahim. Setelah cukup umur, Nabi Ishak dinikahkan dengan Rifkah, seorang wanita soleh. Rifkah sendiri adalah putri saudara kandung Nabi Ibrahim yang bernama Bituwail bin Nahur. Setelah menikah, Nabi Ishak semakin bersemangat dalam berdakwah. Dia tidak kenal lelah mengajak penduduk Palestina untuk beriman kepada Allah, serta menyuruh meninggalkan segala perbuatan maksiat. Penduduk Palestina menerima dakwah Nabi Ishak dengan tangan terbuka. Banyak dari mereka yang beriman kepada Allah. Nabi Ishak alaihissalam jadi orang terkemuka.
Allah memberikan putra kepada Nabi Ishak, seorang anak laki-laki yang bernama Yakub, yang kelak melanjutkan dakwahnya. Pada usia 180 tahun, Nabi Ishak didatangi oleh malaikat Israel. "Wahai Nabi Allah, aku ditugaskan oleh Allah untuk menjemputmu." "Wahai malaikat, laksanakanlah perintahnya, aku sudah siap," ucap Nabi Ishak kepada malaikat Israel. Nabi Ishak pun meninggal di Madinah. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anak Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub diutus Allah untuk menyeru umat manusia di negeri Kanaan untuk beriman kepada Allah. Nabi Yakub mendapat wasiat dari Nabi Ishak ayahnya untuk menemui paman yang ada di Babilonia. Di perjalanan, Nabi Yakub selalu ditegur oleh penduduk Palestina karena ia terkenal baik hati dan suka menolong antara sesamanya. Pada waktu itu, udara sangat panas sekali, sehingga Nabi Yakub mencari tempat untuk beristirahat. Tidak lama kemudian ia bermimpi banyak para malaikat yang turun ke bumi. Dalam mimpinya Allah berpesan, "Wahai hambaku, engkau akan mendapatkan berkah dariku. Kelak keturunanmu akan banyak dan menguasai bumi." Nabi Yakub pun terbangun dari tidurnya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Nabi Yakub mempunyai 2 orang istri yang bersaudara, yaitu Laya dan Rahil. Pada saat itu pernikahan seperti itu diperbolehkan, karena pada waktu itu belum dilarang. Dari keempat istrinya itu Yakub memperoleh 12 orang anak laki-laki. Laya melahirkan Sam'un, Robin, Lawa, Yahuza, Zabulon, dan Yakusir. Rahil melahirkan Yusuf dan Benyamin. Rahil meninggalkan dunia setelah melahirkan Benyamin, sedangkan dari Balha dan Zulfa masing-masing melahirkan 2 orang anak laki-laki. Anak-anak Yakub ini yang menjadi cikal bakal kabilah-kabilah Bani Israel. Dalam usia lanjut, Nabi Yakub tinggal bersama anaknya, yakni Nabi Yusuf di Mesir. Sebelum meninggal, Nabi Yakub memanggil seluruh anak-anaknya. Kemudian ia bertanya, "Siapakah yang akan kalian sembah setelah aku meninggal?" Dengan serempak mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhan, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak engkau, Tuhan Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan Allah yang Maha Esa, dan kami semua akan tunduk dan patuh kepadanya."